Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kami, Ruang Ngobrol Santai Tetap Insightful, khususnya buat kalian yang tertarik dengan dunia UMKM dan transformasi digital. Di podcast kali ini kita akan membahas nih, bagaimana digitalisasi berperan penting dalam perkembangan UMKM, khususnya di sektor jasa travel nih teman-teman. Podcast kita ini terbagi menjadi 3 segmen ya teman-teman, jadi pastikan kalian pantau sampai akhir ya teman-teman, jangan di skip karena pembahasannya bakal banyak insight yang menarik yang bisa kalian ambil nih teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan saya Betari Febriana Putri dan kedua rekan saya Agista dan Agnes yang akan menemani kalian pada podcast kali ini. Nah, langsung saja nih teman-teman, kita sambut narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini yang tentunya punya pengalaman langsung nih terkait pengalaman UMKM khususnya di sektor jasa travel nih teman-teman. Halo Kak, gimana nih Kak kabarnya? Ya mungkin kakaknya bisa perkenalan terlebih dahulu nih dan bisa disapa oleh teman-temannya juga yang menonton podcast kita kali ini. Halo, perkenalkan saya Nur Aziza. Jabatan saya di PT Aulia sebagai staf operator tour. Halo Kak Nur Aziza. Ya, senang sekali nih bisa ngobrol langsung pada Nur Aziza, apalagi topik yang kita ambil ini nanti sangat relevan dengan kondisi bisnis saat ini, Kak. Jadi, eh, nanti pastinya teman-teman penasaran nih, Kak, boleh diceritakan nggak mengenai profil dari PT Aulia ini seperti apa? Mungkin bisa dijelasin tentang mulai dari jenis layanannya, target pasarnya itu siapa aja, dan sampai perjalanan bisnis dari mulai merintis hingga sukses dari sekarang itu gimana sih, Kak? Jadi PT Aulia merupakan UMKM yang bergerak di bidang jasa travel. Kami menyediakan berbagai layanan seperti layanan tiket pesawat, tiket kapal, tiket seperti pelayanan tur, permintaan-permintaan tur baik domestik ataupun internasional. Usaha ini berdiri sejak tahun 2003 dengan target pasar utama masyarakat luas. Awalnya kami fokus pada layanan konvensional, namun seiring perkembangan teknologi, kami mulai beradaptasi dengan sistem digital karena kami menyadari sistem digital sangat diperlukan untuk menjangkau pasar lebih luas. Seperti itu. Oke, Kak, mau tanya nih, Kak, target pasar utamanya ini pada kalangan apa sih, Kak, kalau boleh tahu? Target pasarnya kalau untuk cap ini seperti masyarakat, masyarakat yang seperti lansia yang mereka masih belum bergabung dengan teknologi sekarang ini, Oh, iya. seperti pembelian online itu. Mereka yang masih datang langsung ke kantor seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Wah, menarik sekali nih teman-teman karena em, menggambarkan juga bagaimana UMKM PT Aulia ini juga berusaha bertransisi di tengah perkembangan digital seperti sekarang ini. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, apa saja tantangan utama yang dihadapi UMKM travel seperti PT Aulia ini, terutama pada di era digital sekarang nih Kak. Tantangan digital, beberapa tantangan yang kami hadapi di antara itu antara lain persaingan menjadi lebih luas. Kami tidak hanya bersaing dengan travel lokal, tetapi kami juga bersaing dengan platform digital yang sudah lebih dulu berkembang. Kedua, kami mengalami kesulitan dalam mengolah data pelanggan, terutama
invoice secara sistematis. Kemudian kami juga masih menggunakan pencatatan manual sehingga kurang efektif dan rawan kesalahan. Jadi bisa dibilang di era digital saat ini karena tidak adaptif, kita bisa tertinggal. Itu. Ya, oh oke Kak, baik terima kasih. Betul sekali teman-teman. Jadi digitalisasi itu memang jadi tantangan sekaligus peluang ya bagi UMKM. Tanpa sistem yang terintegrasi pun akan sulit bagi UMKM itu juga untuk berkembang secara berkelanjutan ya Kak. Nah, terima kasih ya Kak sudah dikasih tahu tentang tantangan apa saja yang dari PT Aulia ini. Tentunya kan pastinya ada solusi ya yang paling tepat. Nah, di segmen berikutnya nih teman-teman, kita akan membahas bagaimana peran kolaborasi mahasiswa dalam membantu UMKM ini melakukan transformasi digital, khususnya di PT Aulia sendiri teman-teman. Jadi tetap bersama kami ya teman-teman di segmen kedua ya teman-teman. Terima kasih Kak. Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast kami. Dan perkenalkan, saya Agista Dwi Apriani yang akan menemani kalian pada sesi kali ini. Nah, sekarang nih, kita udah masuk segmen 2 ya, yang dimana kita akan membahas kontribusi nyata mahasiswa dalam membantu UMKM beradaptasi di era digital. Nih, kalau kita lihat dari segmen sebelumnya, kan tantangan utama UMKM yang ada pada pengelolaan sistem keuangan nih yang belum terintegrasi secara digital sama pemanfaatan media sosial yang belum optimal. Nah, dengan tantangan seperti itu tentunya untuk PT Aulia tidak akan tinggal diam. Nah, kalau boleh tahu nih, Kak Nur Aziza, kira-kira solusi apa yang sudah dilakukan oleh PT Aulia untuk mengatasi hal tersebut nih, Kak? Oke, solusi yang kami lakukan salah satunya adalah bekerja sama dengan teman-teman mahasiswa UPN yang membantu kami dalam proses digitalisasi. Kami berterima kasih karena mereka membantu kami dalam melakukan digitalisasi, khususnya sektor keuangan dan sektor pemasaran. Kami sangat terbantu karena mereka membawa perspektif baru, terutama dalam penggunaan teknologi. Wah, menarik sekali ya. Jadi di sini ada peran mahasiswa yang ikut membantu ya, Kak ya, dalam proses digitalisasi bisnisnya, khususnya di sektor keuangan dan pemasaran ya. Kalau di sektor keuangannya sendiri, Kak, bantuan yang diberikan itu seperti apa ya? Dan hasilnya bagaimana? Dari sektor keuangan itu dia siklus laporan keuangan terintegrasi, spreadsheet, invoice digital terintegrasi. Mahasiswa membantu kami membuat sistem laporan keuangan yang terintegrasi menggunakan spreadsheet. Selain itu, mereka juga membuat sistem invoice digital sehingga transaksi menjadi lebih rapi dan terdokumentasi dengan baik. Hasilnya cukup membantu karena kami lebih mudah melakukan pencatatan keuangan dengan dan membuat keputusan bisnis berbasis data. Baik, terima kasih ya Kak. Menarik sekali nih. Ini menunjukkan bahwa digitalisasi keuangan itu sangat penting dalam bisnis saat ini ya. Dengan sistem yang terintegrasi, UMKM bisa lebih efisien, transparan, dan tentunya lebih siap untuk bertransisi di era digital. Nah, setelah sektor keuangan yang menjadi fondasi bisnis, kita akan lanjut ke sektor pemasaran digital yang tidak akan kalah penting dalam meningkatkan daya saing UMKM yang akan kami bahas di segmen 3. Tetap bersama kami ya teman-teman di segmen 3. Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast kami. Perkenalkan, saya Agnes India
yang akan menemani kalian pada sesi kali ini. Sekarang kita sudah masuk ke segmen 3, di mana kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kontribusi nyata mahasiswa dalam membantu UMKM beradaptasi di era digital. Kalau kita lihat dari segmen sebelumnya, yang membahas bagaimana sih sistem keuangan yang terintegrasi sangat diperlukan untuk perkembangan UMKM di era digital. Nah, di sesi kali ini, kita akan melanjutkan membahas mengenai kontribusi mahasiswa di sektor pemasaran. Yuk, mari kita tanyakan ke narasumber kami. Baik, Kak, melanjutkan pembahasan sebelumnya, kalau di sektor pemasaran sendiri, bantuan yang diberikannya itu berbentuk apa dan bagaimana ya, Kak? Di sektor pemasaran, mahasiswa membantu kami mengaktifkan kembali media sosial. Instagram yang tidak aktif mulai dikelola kembali secara konsisten. Selain itu, kami juga dibuatkan akun TikTok dan Threads, serta konten-konten yang cukup menarik yang sebelumnya belum kami gunakan sama sekali. Hasilnya cukup membantu. Kami melihat ada peningkatan interaksi, jangkauan pasar lebih luas, dan mulai mendapatkan calon pelanggan baru. Wah, menarik sekali ternyata kolaborasi dengan mahasiswa bisa menjadi solusi yang menghasilkan perubahan yang cukup signifikan. Dari yang sebelumnya masih manual, sekarang sudah mulai terintegrasi secara digital. Baik teman-teman, dari podcast kali ini dapat disimpulkan dan kita dapat mengetahui bahwa di era digital saat ini UMKM harus terus melakukan penyesuaian agar sistem UMKM ini bisa lebih efisien dan tidak kalah bersaing. UMKM harus bisa beradaptasi di era digital dengan melakukan pengelolaan keuangan digital, strategi pemasaran berbasis media sosial, dan kolaborasi dengan pihak akademisi. Ya, baik. Mungkin bisa promosi Kak nanti sebelum podcast ini kami tutup. Bisa mempromosikan dari layanan PT Aulia sendiri gitu. Mungkin karena ada kendala dari narasumber kami, jadi untuk teman-teman yang sedang butuh atau mencari nih, gimana sih layanan layanan travel yang udah kredibel, yang harganya nih bisa apa ya, menarik gitu dengan benefit-benefitnya, kalian bisa banget ya teman-teman untuk cek dan untuk cari-cari informasi nih mengenai travel yang ditawarkan oleh PT Aulia Anugerah Abadi ini karena benar-benar promosinya itu sangat menarik teman-teman. Kalian bisa cek di Instagram, di Threads dan juga di TikTok-nya PT Aulia Anugerah Abadi. Baik, terima kasih banyak kepada narasumber atas insight yang luar biasa hari ini. Semoga podcast ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman khususnya pelaku UMKM untuk mulai berani bertransformasi ke era digital. Karena di era sekarang bukan yang terbesar yang menang, tapi yang paling cepat beradaptasi yang akan berkembang. Saya Agnes Cynthia dan rekan-rekan di balik layar pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.